Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Putri Martamagula dari kelas PSM 2401, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Budi Dharma Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Profesi IT yang diampu oleh Ibu Fitri Aisyari Tonga, Esos M.Ikom. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia, yang mana baru beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 2025, telah terjadi kebocoran data secara besar-besaran, yang mana ada 341.000 data personil Polri bocor dan dipublikasikan secara gratis di internet. Ini memang bukan yang pertama kalinya, dan mungkin juga bukan yang terakhir kalinya. Di sini saya membahas 3 kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di beberapa kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2025 ini. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar bersama agar kita lebih aware dalam menjaga pentingnya etika dalam dunia teknologi. Sebelum masuk ke dalam kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kode etik IT. Nah, kode etik profesi IT adalah pedoman atau perilaku yang harus diikuti oleh praktisi teknologi informasi. Adapun beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan data, baik itu pengguna dan juga klien. Kedua, tidak menyalahgunakan akses sistem untuk kepentingan pribadi. Ketiga, menghormati hak kekayaan intelektual seperti software dan juga konten digital. Keempat, bertanggung jawab atas keamanan sistem yang dikelola. Kelima, transparansi dalam setiap tindakan profesional. Yang mana ketika prinsip-prinsip ini dilanggar, dampaknya sangat luas dan juga merugikan banyak pihak. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga dan melaksanakan prinsip dasar-dasar ini. Mari kita bahas 3 kasus yang paling terbaru yang telah terjadi belakangan ini. Kasus yang pertama, kebocoran 341.000 data personil Polri. Kasus pertama dan paling terbaru, kebocoran 341 data personil Polri paling terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2025. Yang mana seorang peretas dengan nama samaran Bijorka membocorkan data 341.000 personil Kepolisian Negara Indonesia di situs Netflix. Data yang dibocorkan meliputi nama lengkap, pangkat, satuan tugas, dan juga nomor telepon. Yang mengejutkan, data ini dibagikan secara gratis dalam format CSV. Mengapa ini terjadi? Banyak orang bertanya-tanya. Nah, kebocoran ini terjadi setelah polisi mengklaim berhasil menangkap Bijorka. Peretas yang mengaku sebagai Bijorka asli kemudian membocorkan data ini sebagai bentuk protes dengan pesan, semua orang menggunakan namaku, tapi kau tak sadar aku masih bebas. Kasus yang kedua, kebocoran 6 juta data NPWP. Kasus kedua ini terjadi pada tahun 2024, tepatnya pada bulan September yang lalu. Ini juga masih sangat hangat dibicarakan. Kebocoran 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan di forum gelap. Yang mana data nomor pokok wajib pajak atau NPWP milik 6 juta warga negara Indonesia, termasuk juga data Presiden Joko Widodo, bocor dan diperjualbelikan di dark web yang dengan harga 150 juta. Data ini mencakup informasi pribadi yang sangat sensitif yang seharusnya dilindungi ketat oleh negara. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling serius, yang mana data NPWP bukan hanya sekedar angka. Ini berisi informasi pribadi yang bisa disalahgunakan untuk seperti penipuan identitas, juga pembuatan pinjaman online secara ilegal atas nama orang lain. Ketiga, adanya transaksi keuangan tanpa izin, serta bahkan penipuan pajak. Nah, pada kasus ini terdapat pula aspek etika yang dilanggar. Yang pertama, adanya pelanggaran privasi masif, yang mana hak 6 juta orang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka dilanggar. Kedua, penyalahgunaan akses, yang mana adanya kemungkinan besar data ini bocor dari orang dalam. Ketiga, jual beli data ilegal, aktivitas kriminal yang melanggar hukum dan juga etika profesi. Keempat, gagalnya menerapkan enkripsi data, yang seharusnya data sensitif ini seharusnya dienkripsi bahkan di database secara internal. Kasus yang ketiga, serangan ransomware pusat data nasional. Kasus ketiga ini dampaknya sangat luas, yang mana adanya serangan ransomware ke pusat data nasional sementara PDNS pada bulan Juni 2024. Yang mana adanya grup ransomware bernama Brainshipper berhasil mengunci data di 282 instansi pemerintah. Mereka meminta tebusan sebesar $8 juta Amerika Serikat
atau sekitar 131 miliar rupiah yang mengakibatkan layanan imigrasi lumpuh selama berhari-hari. Kedua, sistem perpajakan terganggu serta layanan publik di 282 instansi tidak bisa berfungsi secara normal. Pada kasus ketiga ini, ada pun pelanggaran etikanya. Yang pertama, adanya kegagalan tanggung jawab keamanan sistem. Kedua, manajemen risiko yang sangat buruk, serta kurangnya pelatihan keamanan siber. Nah, dari ketiga kasus ini kita dapat melihat ada dampak nyatanya. Yang pertama, dampak secara individu. Kedua, dampak organisasi. Dan ketiga, dampak nasional. Yang mana dampak individunya? Yang pertama, kehilangannya privasi secara permanen. Kedua, resikonya tinggi pencurian data dan juga penipuan. Ketiga, kerugian finansial yang bisa mencapai jutaan rupiah. Dan keempat, trauma akan adanya ketakutan penyalahgunaan data. Ada pula dampak organisasi, seperti yang pertama, hilangnya kepercayaan publik secara masif. Kedua, kerugian reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Ketiga, sanksi hukum dan administratif. Serta keempat, biaya pemulihan sistem yang sangat besar. Dampak nasionalnya, yang pertama, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kebocoran data terbesar ke-8 di dunia. Kredibilitas sistem keamanan siber nasional juga dipertanyakan, serta hambatan dalam transformasi digital dan juga kehilangan kepercayaan oleh investor asing. Semua ini berawal dari satu hal, yaitu kegagalan dalam menerapkan etika profesi IT dan juga mengabaikan prinsip-prinsip keamanan data. Dari 3 kasus yang saya paparkan, mulai dari kebocoran data Polri minggu lalu, kebocoran NPWP September lalu, serta ransomware PDN yang terjadi di bulan Juni yang lalu. Semuanya ini menunjukkan bahwa satu hal, kita semua punya tanggung jawab dalam menjaga keamanan data. Etika dalam dunia IT bukan hanya sekedar aturan tertulis di buku. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita semua untuk melindungi data, menghormati privasi, serta membangun ekosistem digital yang aman dan juga terpercaya. Untuk para profesi IT di luar sana, kalian adalah garda terdepan dalam melindungi data masyarakat. Jangan pernah anggap remeh tanggung jawab ini. Untuk kita sebagai pengguna, marilah kita lebih peduli dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Jangan tunggu sampai data kita bocor, baru kita menyadari betapa pentingnya keamanan digital tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan pemaparan kasus-kasus ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi pembelajaran, bukan untuk menghakimi, menyerang, ataupun memojokkan pihak manapun. Semua informasi yang saya sampaikan bersumber dari media terbuka dan kredibel yang saya cantumkan. Tujuan ini cuma satu, agar kita dapat belajar dari kejadian-kejadian ini dan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam keamanan IT yang terjadi di Indonesia. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan juga di-share ke teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Belum siap, kita jajah dulu.